Bab 50.2, Singa Hitam 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kamu benar-benar berbohong, Yujin menoleh ke Ciel dan menuduhnya begitu mereka meninggalkan menara sihir merah. Lagi pula, aku tahu pasti bahwa kamu telah mendorong semua hadiah yang dikirimkan oleh kepala penyihir Lovelian kepadamu ke sudut kamarmu. Dan bagaimana itu bohong? Ciel menantangnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka sedang mendekorasi kamarmu? Anda hanya merasa seperti itu karena Anda memiliki selera desain interior yang buruk. Di mata Anda, mungkin terlihat seperti saya baru saja melemparkannya ke sudut, tetapi di mata saya, semuanya berada di tempat yang tepat sebagai dekorasi. Petik 2. Apakah itu benar-benar terjadi? Yujin merasa klaimnya tidak masuk akal, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Ciel. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia baru saja menjejalkannya agar tidak terlihat, tetapi bisakah mereka benar-benar diatur sebagai bagian dari dekorasinya? Tapi kupikir mereka tertutup debu saat terakhir kali aku melihatnya. Yujin mengingat dengan ragu-ragu. Ciel bersikeras, itu hanya karena kamu tidak melihat dengan benar. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan kamar saya berdebu? Sesuatu seperti itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, saya akan segera memanggil pelayan saya dan memarahi mereka segera setelah saya kembali ke perkebunan utama. Petik 2. Sekarang aku memikirkannya lagi, sepertinya tidak ada debu. Kurasa itu pasti pengalaman yang cukup mengesankan, Ciel menyeringai ketika dia dengan santai mendekat ke Yujin. Apa itu? Dia bertanya. Aku sedang membicarakanmu yang masuk ke kamarku, Ciel menjelaskan dengan sugestif. Sepertinya itu sangat berkesan sehingga kamu dapat dengan jelas mengingat setiap hal yang kamu lihat di sana. Yujin menyelanya, maaf, tapi ingatanku selalu bagus. Aku bahkan ingat semua yang kulihat saat terakhir kali aku mengunjungi kamar Cian. Sekarang setelah dibesarkan, ketika Anda melihat Cian, katakan padanya untuk menyingkirkan buku-buku aneh yang dia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Terperangkap lengah, Ciel terlambat menjawab, apa? Cian tampaknya masih percaya bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan menyembunyikan mereka sehingga tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Tapi bukan hanya saya, bahkan Nina tahu bahwa dia telah mengumpulkan beberapa pornografi tentang wanita yang mengenakan ikat kepala kelinci yang aneh, sejak dia berusia 15 tahun. Itu menjijikkan. Benar, Nina putus asa bahwa suatu hari nanti, ketika Cian menjadi patriark, dia mungkin mengganti seragam pelayan untuk memasukkan ikat kepala bertelinga kelinci dan stocking dengan warna berbeda. Aku akan menyampaikan kata-katamu pada ibuku. Tapi itu sedikit, jawaban Yujin terhenti dengan ekspresi bermasalah. Jika Ancila yang tegas mengetahuinya, jelas bahwa dia akan segera mencengkeram telinga Cian dan memarahinya dengan konyol, tetapi jika itu benar-benar terjadi, Cian mungkin akan bunuh diri karena malu. Kamu harus mencoba dan menyindirnya, saran Yujin. Apa yang harus saya katakan? Tanya Ciel bingung. Katakan saja bahwa kamu tidak terlalu menyukai telinga kelinci. Yujin mulai melangkah, setelah berhasil mengubah topik pembicaraan. Setelah mengedipkan matanya karena terkejut pada Yujin, Ciel dengan cepat menyusul dengan langkah tergesa-gesa. Jika itu masalahnya, jenis telinga apa yang kamu suka? Ciel menyelidiki. Yujin menatapnya dengan waspada, mengapa kamu menanyakan hal seperti itu? Kamu bilang kamu tidak terlalu suka telinga kelinci. Jika itu masalahnya, telinga seperti apa yang kamu suka? Maaf, tapi aku lebih suka telinga biasa. Jika Anda benar-benar memikirkannya, tidakkah Anda merasa agak aneh dan mengganggu? Jika mereka memiliki telinga kelinci yang tumbuh dari atas kepala mereka, apa yang bisa ada di tempat-tempat di mana telinga biasanya pergi? Tidak bisakah itu tanpa sifat? Jika kamu melihat sesuatu seperti itu dalam kehidupan nyata, tidakkah kamu akan merasa menyeramkan? Jika itu masalahnya, bagaimana jika mereka hanya memiliki telinga biasa di tempat biasa? Itu berarti mereka akan memiliki sepasang telinga manusia dan sepasang telinga kelinci. Bukankah itu juga mengganggu? Ciel tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dengan tatapan masam, dia berdeham dan berkata, mari kita berhenti dengan pembicaraan yang tidak berguna dan pergi memilih hadiah untuk ibuku. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang disukai Lady Ancila, keluh Yujin. Tapi saya tahu, jadi mengapa itu penting? Anda hanya perlu mengikuti saya. Petik 2. Jika Anda hanya ingin saya mengikuti Anda, mengapa meminta saya untuk bertindak sebagai pemandu Anda? Kamu benar-benar kurang sopan santun. Lalu apakah Anda ingin saya berkeliaran sendirian? Anda akan meninggalkan saya di ibu kota negara asing, yang belum pernah saya kunjungi seumur hidup saya, tempat yang tidak saya ketahui sama sekali. Apa yang kamu maksud dengan meninggalkan? Lagi pula, itu tidak seperti Anda tidak bisa menjaga diri sendiri. Petik 2. Bahkan jika kamu mengatakan itu, semua orang tahu kamu seharusnya mengikutiku, Ciel memperingatkannya. Kalau begitu kurasa itu tidak bisa dihindari. Aku yakin jika aku tidak perlu meledakkanmu, aku akan mendengar tentang ini selama berabad-abad, gerutu Yujin sambil melepaskan jubah kegelapan. Meskipun masih terlalu dini di musim untuk mengenakan jubah seperti ini yang penuh dengan bulu, berkat berbagai mantra yang disematkan ke jubah itu, dia bisa menghindari rasa panas bahkan jika dia berada di padang pasir. Kalau dipikir-pikir, itu adalah hari ulang tahunmu bulan lalu, tiba-tiba Ciel berkata.
Itu benar, Eugene membenarkan. Apakah kamu melakukan sesuatu untuk ulang tahunmu? Bagaimana dengan pesta? Saya tidak melakukan apa-apa. Aku hanya sedang membaca buku. Buku. Di dalam perpustakaan Menara Sihir Merah. Kamu benar-benar tidak mengadakan pesta. Dan Anda tidak mendapatkan hadiah dari siapapun. Petik 2. Saya tidak mendapatkan apapun. Meskipun kepala penyihir Lovelian dan Nona Hera menawarkan untuk membelikan saya beberapa, saya memohon kepada mereka untuk tidak melakukannya karena saya akan merasa malu. Petik 2. Siapa Hera? Penyihir Menara Sihir Merah. Apakah Hera seorang wanita? Namanya Hera, jadi apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menjadi laki-laki? Dia terlihat seperti apa? Seperti penyihir. Dan apa maksudmu ketika kamu mengatakan dia terlihat seperti penyihir? Saya bersungguh-sungguh. Dia selalu mengenakan jubah, mengenakan topi tinggi, dan memegang tongkat. Bagaimana dengan penampilannya? Tepat ketika Eugene merasa terganggu tentang bagaimana menjawab pertanyaannya, dia melihat Hera berjalan di seberang jalan. Dia memeluk tas besar penuh roti sambil menghirup aroma baguette. Konten iklan. Itu Hera di sana, dia menunjukkan. Ya ampun, Tuan Eugene. Terdengar teriakan jawaban. Baru saja melihat Eugene, Hera tersenyum lebar dan melambaikan tangannya padanya. Dalam waktu singkat itu, Ciel mengamati penampilan Hera dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian dia tersenyum polos seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah ilusi dan membungkuk dalam-dalam pada Hera. Saya Ciel dari klan Lionheart, dia memperkenalkan dirinya. Hera berseru, aku Hera Strilila dari Menara Sihir Merah. Hera tidak dapat segera memproses situasi dan melirik Eugene untuk meminta bantuan. Dia datang bersama ksatria singa hitam, Eugene menjelaskan. Oh. Untuk jubah kegelapan. Tampaknya kesepakatan itu berjalan dengan cepat. Petik 2. Ya, awalnya saya berencana untuk pergi ke laboratorium, tetapi dia terus memohon saya untuk pergi bersamanya. Petik 2. Hera merasakan tatapan halus Ciel tertuju padanya. Ahem, dia berdeham dengan batuk rendah dan mengangguk mengerti, saya harap kalian berdua bersenang-senang. Hah, Eugene membuat suara bingung. Hera tidak merasa perlu mengatakan apa-apa lagi. Dengan langkah cepat, dia merunduk di sekitar Eugene. Setelah melihat punggung Hera selama beberapa saat, Ciel mengangguk dan berkata, dia sepertinya orang yang baik. Masih bingung, Eugene ragu-ragu, kamu benar, dia adalah orang yang baik. Mungkin karena bau rotinya, tapi aku merasa lapar. Kalau begitu kenapa kita tidak mencari sesuatu untuk dimakan dulu? Ketika Eugene melanjutkan langkahnya yang terhenti, dia melirik Ciel dan berkata, tapi kamu, apakah kamu benar-benar datang jauh-jauh ke Arot hanya untuk membeli hadiah? Bukankah aku bilang aku di sini untuk melihatmu juga? Ciel mengingatkannya. Tapi selain itu, aku sudah mengenalmu selama 4 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak bisa membaca reaksi Anda? Ini tidak seperti rahasia besar. Jadi apa yang ingin Anda lakukan dengan Lady Charmaine? Kamu benar-benar memperhatikan hal-hal yang paling aneh. Kamu terlalu mencolok. Aku sedang memintanya untuk menerimaku sebagai pengawalnya, jawab Ciel dengan mengangkat bahu tanda kalah. Karena, bagaimanapun juga, saudaraku akan menjadi patriark, dan aku sendiri tidak memiliki keinginan untuk posisi itu. Meskipun sepertinya ibu ingin aku memasuki perjodohan. Untuk sesaat di sana, Ciel mengintip ekspresi Eugene. Namun, wajah Eugene tidak menunjukkan perubahan apapun. Aku benci ide perjodohan, tapi saya juga tidak mau dikurung di halaman utama dan dipaksa bertingkah seperti wanita, lanjut Ciel. Jadi itu sebabnya kamu ingin bergabung dengan Knights of the Black Lion. Eugene dikonfirmasi. Meskipun saya tidak bisa bergabung sekarang, saya ingin menjadi pengawal Lady Charmaine dan menerima bimbingan pribadinya. Dan apakah Lady Charmaine menerima permintaanmu? Jika dia benar-benar tidak menyukaiku, maka dia tidak akan mengizinkanku menemaninya ke sini. Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, Lady Charmaine telah menyukai saya sejak saya masih kecil, Ciel membual dengan seringai. Eugene mengingat wajah Charmaine yang tampak garang atau lebih tepatnya berpura-pura tampak galak. Baguslah, pungkasnya. Ciel bertanya, apa itu? Senang melihatmu mencari sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri, daripada hanya mengandalkan keluarga utama. Bagaimana kabar Cian? Dia terus membicarakanmu. Dia juga menarikku ke samping untuk membicarakanmu sebelum aku pergi ke sini. Tentang apa? Tapi kakakku memintaku untuk merahasiakannya. Sepertinya kamu akan tetap memberitahuku, jadi bagaimana rahasianya? Dia ingin aku mencari tahu formula bintang api putih apa yang telah kamu capai. Bintang ketiga. Masih sama seperti dulu. Bagaimana dengan Cian? Dia ada di bintang kedua, Ciel mengungkapkan. Yah, itu berarti dia juga belum berkembang, jawab Eugene sambil tersenyum. Tidak seperti Edward yang putus asa, sepertinya si kembar bekerja cukup keras. Eugene cukup senang melihat ini. Kompleksitas rendah diri Cian memicu pelatihannya, dan meskipun masih sejahat dan manipulatif seperti biasanya, Ciel tidak memiliki kepribadian jahat yang memandang rendah orang lain. Hanya Edward yang tumbuh menjadi seekor anjing. 1. Pernahkah kamu mendengar kabar dari kakak laki-laki kita? Eugene bertanya. Saya mendengar bahwa dia telah kembali ke rumah kerabat pihak ibu.
Tidak tahu dan tidak peduli, Ciel meludah dengan alis berkerut. Meskipun ibu saya sangat senang mendengar kejatuhan Edward dari kasih karunia, itu hanya membuat saya kesal. Itu juga membuat adikku dalam suasana hati yang buruk. Petik 2. Eugene menekan, tapi kamu seharusnya masih mendengar beberapa berita, bukan? Aku pernah mendengar bahwa Lady Tanis mungkin mencari penyihir untuk disewa sebagai tutor, Ciel mengakui. Seorang guru, Eugene mengulangi dengan bingung. Lucu, bukan? Meskipun dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh, kurasa mereka masih ingin dia belajar sihir. Meskipun mereka seharusnya membiarkan dia melakukan apa yang dia suka karena dia tidak akan bisa menjadi patriark, gumam Ciel sambil berpegangan pada lengan Eugene. Mari kita berhenti membahas topik menjengkelkan seperti itu dan mencari makan. Bukankah ada restoran yang bagus di dekat sini? Ada banyak restoran, tapi makanan mereka mungkin rasanya lebih buruk daripada masakan rumah utama, Eugene memperingatkannya. Rasanya tidak masalah, kata Ciel dengan memutar matanya saat dia menatap Eugene. Pertama-tama, dalam hal makanan enak, bukan hanya rasa, tapi suasananya juga penting. 1. Ini terasa seperti referensi idiom Asia, singa tidak melahirkan anjing. Ungkapan itu menyiratkan bahwa anak-anak orang hebat juga tidak biasa. Hanya dalam kasus ini, Edward gagal memenuhi cita-cita ini, sementara si kembar berhasil.